Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Gimana kabar hadirin? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau dengar teriakannya kayak sedang banyak uang ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan rezeki berlimpah kepada kita. Amin. Karena memang malam ini gak seperti biasa. Gaya kita pun gak biasa. Saya pun dipaksa mesti bergaya. Nah, karena kita sedang syuting dengan TV Langit sekarang ini. Ya. Mudah-mudahan dengan ini kita semua menjadi sebab orang-orang yang mendapat rahmat, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutin ngaji kita di surah An-Naml ayat 7. Setelah kemarin kita membahas mencoba usaha mengambil mutiara hikmah yang tersimpan di ayat 1 sampai 6. Kita coba lanjutkan di ayat 7. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Oke, ayat 7 coba dibaca oleh Saudara Dernis. 7 8 oleh Abdul Salam. 8 Abdul Salam. 9 oleh Pak Iman. Ada orangnya? Ada nggak? Ada saya nggak bantu. Oh, riwayat. 9 oleh Habib. Oh iya, sorry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasqalun. Falamma ja'a nudiya an burika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Musa inna anallahu aliyyul hakim. Innahu anallahu azza wa jalla. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguh aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu.
atau aku akan membawa suluh api kepadamu agar kamu dapat berdiam. Maka ketika dia tiba di sana, yaitu tempat api itu, dia berseru, telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah, lagi maha aku. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Semoga ayat yang baru kita dengar menjadi sebab kita bertambah mantap keberimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan mudah-mudahan selamanya kita berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini surah An-Naml ayat 7. Sebelumnya diberitakan bahwa Al-Quran, wahyu yang diterima Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mendatangi Nabi. Jadi Nabi gak pernah mencari wahyu. Nabi gak pernah memohon untuk diturunkan Al-Quran. Bahkan Nabi pun gak pernah mau jadi Nabi. Jadi Nabi pun jadi Nabi bukan atas kemauan Nabi, tapi itu pilihan Allah. Termasuk wahyu yang datang ke Nabi sebagai risalah, itu pun bukan atas desakan Nabi kepada Allah, tapi itu sebagai bukti kemahatauan dan kebijaksanaan Allah, sehingga Rasulullah SAW dipilih oleh Allah sebagai penutup para nabi yang membawa tuntunan agar manusia bergeser menuju jalan yang terang benderang, yang mana sebelumnya dalam kondisi gelap gulita. Nah, kondisi yang diterima oleh Nabi, kebenaran yang diterima oleh Nabi itu mengundang reaksi di antara orang-orang Mekah pada masa itu tidak percaya atas kerasulan Muhammad Rasulullah SAW. Dengan banyak pertimbangan, dengan banyak bantahan, dan itu setidaknya dengan menjauhkan keburukan pada Nabi, secara manusiawi ada goncang, ada gejolak. Maka di ayat selanjutnya ini biar hati Nabi kembali mantap, kondisi tentang menerima wahyu itu tak obah sebagaimana Rasul sebelumnya yang sama-sama tidak pernah menduga akan mendapat petunjuk wahyu, yakni seorang nabi dari Bani Israel, Musa alaihissalam. Nah, itu kondisi Nabi. Kalau kita nggak mencari, nggak akan dapat. Kalau kita, maka kita diperintah Nabi tolabul ilmi, carilah ilmu. Kalau nggak cari, nggak akan dapat. Karena ilmu yang datang kepada seseorang itu orang-orang yang Allah pilih. Kalau kita nggak cari, ya nggak dapat. Nggak belajar, ya nggak ngerti. Nggak dikasih tahu, mungkin nggak akan tahu. Maka kita harus mencari. Dan betapa beruntungnya kita bukan Nabi. Kalau kita jadi Nabi akan kuat. Kita baca sejarah para Nabi, kita lihat cara hidup para Nabi dengan kondisi geografis yang begitu berat. Saya secara pribadi, alhamdulillah bukan Nabi. Kalau Nabi belum tentu sanggup saya. Bahkan nggak akan sanggup kayaknya. Nah, beruntung kita jadi umat Rasulullah SAW yang terpilih di akhir zaman dan dilahirkan jauh dari tempat kelahiran Nabi, jadi tanah Jawa. Nah, maka itu dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 7. Ini kondisi berbeda dengan Rasulullah SAW ketika itu Nabi Musa alaihissalam. Iz qala Musa li ahlihi inni anastu naro. Satu waktu Nabi Musa alaihissalam dalam satu kondisi
sehingga meninggalkan Mesir. Meninggalkan Mesir, di ayat lain kita melihat bahwa Musa alaihissalam ketika itu memisahkan dua orang yang bertikai, lalu salah satu orang yang didorong oleh Musa mati, dan Nabi Musa diduga tertuduh sebagai pembunuh. Maka dengan kekhawatiran itu Nabi Musa menjauh dari Mesir dikarenakan takut mendapat sanksi dari Fir'aun. Nah, seiring berjalannya waktu, langkah kaki mengantarkan langkah Nabi Musa ke kota Madyan. Yang di kota Madyan itu beliau akhirnya bertemu dengan Nabi Shu'aib, kurang lebih di ayat lain 8-10 tahun, hingga akhirnya dinikahkan dengan putrinya Nabi Shu'aib alaihissalam. Nah, setelah itu Nabi Musa dan keluarganya itu, walaupun di Quran nggak dijelaskan berapa orang, memborong Musa alaihissalam untuk kembali ke Mesir, dan perjalanan itu dilakukan di tengah malam, di malam hari. Sedang asiknya berjalan menuju Mesir dari kota Madyan, maka Nabi Musa melihat di satu tempat yang menurut Musa itu adalah api. Nah, tapi kondisi itu tidak dilihat oleh saudara yang lain. Jadi yang melihat api itu adalah Musa alaihissalam. Yang lain nggak melihat. Nah, karena kalau yang lain melihat itu mungkin kondisinya akan lain. Ayo kita sama-sama ke sana. Kalau sekarang mungkin itu mungkin tukang surabi, mungkin begitu mungkin. Tapi kan karena Anas itu seperti. Nah, jadi akhirnya Musa terdorong. Nah,